Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada. Pada masa pandemi sekarang ini, kita harus senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sobat rumah belajar, pernahkah kalian mengetahui akuntansi? Pernahkah kalian belajar tentang akuntansi? Baik, untuk video pembelajaran berikut ini, mari kita simak secara sama-sama apa itu akuntansi dan bagaimana akuntansi itu. Yuk, kita simak sama-sama. Sahabat rumah belajar tentu pernah mendengar kata akuntansi. Ya. Akuntansi itu apa? Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mengenal atau belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama, tentang KD pengetahuan 3.2, mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Dan 4.2 adalah menyajikan persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memulai atau masuk pada persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu dong, apa saja bukti-bukti yang menjadi persyaratan untuk pencatatan akuntansi. Yang pertama adalah kwitansi. Kwitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang pada jumlah tertentu. Kwitansi harus dilampiri materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya seperti yang di bawah ini. Nah, adik-adik, ini adalah contoh kwitansi yang akan kita pelajari. Umumnya, kwitansi adalah berbentuk seperti ini dengan isi formulirnya dimulai dengan nomor, telah diterima dari, uang sejumlah untuk pembayaran dan jumlah rupiah. Baik, bagaimana cara mengisinya? Mari kita pelajari bersama-sama. Pada nomor, biasanya seorang bendahara akan menuliskan angka sesuai urutan dengan pengeluaran akuntansi. Di sini saya akan mencontohkan nomor 5, diterima dari Bendahara Bos SMA Negeri 1 Jawa. Jadi untuk uang sejumlahnya berapa adik-adik? Itu misalnya 1.500.000 rupiah. Harus ditulis dalam angka lengkap ya. Di sini adalah untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan 1 buah toilet. Jangan lupa di sini kita cantumkan dalam bentuk angka 1.500.000. Dan di sini kita akan menaruhkannya dalam tempat dan waktu di mana kejadian itu berlangsung, kapan ya. Jadi misalnya tanggal hari ini 11 Agustus 2021. Yang menerima siapa? Yang menerima adalah tentu Basi ya. Jadi di sini Basi ojol. Nih. Nah, untuk pemerintah biasanya kita harus menyertakan metrai. Kalau di atas 250 sampai kurang dari 1 juta, maka metrai yang harus dicantumkan di sini adalah 3.000. Tetapi kalau dia sudah lebih dari 1 juta seperti ini, maka yang harus
tempel di sini adalah meterai 10.000. Tempelkan sebelum dibubuhi tanda tangan adalah meterai 10.000. Ya, begitu adik-adik ya. Kedua adalah nota. Nota atau nota kontan adalah bukti penjualan atau pembelian tunai. Jadi adik-adik kalau membeli ke toko, membeli barang di toko, di mall, atau dimanapun Anda membelinya, pasti akan diberikan nota seperti berikut ini contohnya. Selanjutnya adalah cek. Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Contohnya seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah faktur. Faktur merupakan bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan secara kredit yang dibuat pihak penjual kepada pihak pembeli. Pembeli akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatannya, sedangkan penjual akan menerima faktur tembusan sebagai bukti pencatatannya. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, nota debit. Nota debit adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Biasanya barang yang tidak sesuai pesanan diantaranya karena rusak. Rusak. Yang kedua, tidak sesuai jumlahnya. Yang ketiga, tidak sesuai pesanan barang. Misalnya kita pesan barang A, yang dikirim adalah berapa. Selanjutnya lagi adalah nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengembalian barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas pengembalian barang atau pengurangan harga yang diminta oleh pembeli karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Contohnya, sedangkan yang terakhir adalah memo. Memo adalah bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Contohnya adalah misalnya peralatan yang ada di perusahaan kita mengalami kerusakan atau mengalami penyusutan, maka bagian akuntansi akan mencatatnya pada bukti memo atau memo. Pembelajaran kita pada hari ini semoga memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat semua belajar, dan yang utama adalah kita tetap menjaga kesehatan dengan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.